Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Oke, perkenalkan saya Ade Rahmat Iskandar selaku hacker. Kemudian bersama kami ada Pak Rahmadi selaku hipster dan Pak Ahmad Fauzi selaku hustler. Oke, kami dari Telkom University mengajukan ide untuk Idea Box di 2024 ini bertemakan Sikor, platform ekowisata untuk orang urban. Oke, eh, selanjutnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sikor? Oke, Sikor ini kami akan jelaskan secara snapshot. Jadi Sikor ini adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Ekowisata berbasis Remote Sensing. Jadi kami akan membuat suatu platform berbasis apps atau mobile untuk memberikan informasi mengenai ekowisata untuk hutan kota yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sebagai percontohan, kami akan melakukan riset di hutan kota Tebet Ekopark, di mana Tebet Ekopark ini sudah menjadi salah satu hutan kota yang percontohan di DKI Jakarta, dan saat ini memang ini cukup cukup bagus dan bagi warga DKI merupakan tempat berwisata. Kemudian yang kedua ada di hutan kota Serengseng di Jakarta Barat, di mana memang hutan kota ini real hutan kota atau urban forest yang memiliki vegetasi yang sangat bagus. Memang tetapi eh, nanti ada kadar-kadar kita akan bandingkan yang mana yang lebih baik dari sisi fasilitas di tempat Ekopark kemudian Serengseng ya. Nah, yang akan kami teliti di sini adalah Sikor ini menggunakan eh, berbasis remote sensing atau pendekatan jarak jauh. Kemudian kita pun menggunakan juga pendekatan AI ya, untuk machine learning ya. Jadi kami menggunakan data berbasis satelit, yaitu menggunakan Sentinel-2A, kemudian kami menggunakan Landsat 8, kami menggunakan satelit MODIS ya. Jadi kami akan bisa mengukur dari Sikor ini suatu pendekatan yang berbasis hasil analisis yang cerdas nanti untuk data vegetasi atau NDVI, kemudian suhu permukaan tanah atau LST, dan tutupan cover atau FCD ya. Nah, itu ya snapshot yang disebut dengan Sikor. Tentu saja kami ke depannya berharap bahwa Sikor ini bisa digunakan oleh urban forest community bukan hanya di DKI Jakarta sebagai percontohan, tetapi bisa digunakan di hutan di kota-kota besar yang lainnya seperti di Bandung, Surabaya, atau misalkan di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan selanjutnya ya. Oke, why? Ini kenapa kita memerlukan kita perlu mengimplementasikan Sikor ya. Jadi Sikor ini dibuat untuk membantu masyarakat perkotaan atau masyarakat urban untuk memanfaatkan hutan kota bukan hanya sebagai ya, pengendalian iklim. Kita tahu bahwa fungsi hutan kota itu sangat bagus biasanya untuk pengendalian jadi tingkat karbon dioksida yang tinggi. Nah, itu kan pohon bisa menjadi serapan karbonnya. Kemudian untuk biodiversitas banyak sih. Nah, tetapi kita pun akan menonjolkan sisi dari menjadikan ini sebagai hutan kota sebagai tempat ekowisata yang menyehatkan dan murah. Nah, ini adalah faktor yang kenapa perlu diimplementasikan. Dalam hal ini percontohannya kami akan coba implementasikan di Jakarta dulu sebagai katakanlah domain kami yang eh, saya selaku dosen di Telkom University di Prodi S1 Sistem Informasi Kampus Jakarta. Jadi kami bisa mengimplementasikannya. Kemudian nanti bisa dilakukan percontohan di kota-kota besar yang lainnya. Nah, jadi nanti kenapa menyehatkan dan murah? Karena mostly hutan kota itu murah. Bahkan beberapa gratis itu ya. Tetapi memang ini bisa menyehatkan. Jadi orang kota, biasanya orang Jakarta tiap hari Sabtu Minggu memadati Puncak Bogor. Nah, mereka akan berpikir dengan untuk mendapatkan udara segar itu tidak perlu ke puncak yang bikin macet gitu ya. Yang bikin tetapi bisa dilakukan di hutan kota. Dekat, murah, menyehatkan, bisa mengedukasi di berhubungan dengan lingkungan. Nah, kemudian how? Nah, bagaimana ini? Kita mengimplementasikannya. Jadi, kami melakukan riset di bidang hutan kota ini menggunakan teknologi remote sensing, nanti akan menggunakan data spasial. Jadi, pada riset ini kami akan menggunakan beberapa tools pendekatan remote sensing itu. Ada pertama menggunakan Google Earth Pro ya. Google Earth Pro kita gunakan untuk membuat presisi dari poligon hutan kota Serengseng dan Tebet Ekopark. Nah, kemudian kami membuat script kode berbasiskan Google Earth Engine menggunakan JavaScript.
featuring satelit Landsat 8, kemudian Sentinel-2 kita bandingkan nanti, dan MODIS ya untuk suhu. Nah, kami akan menggunakan data time series. Misalkan kita akan menganalisis dari tahun katakanlah 2019 sampai 2023 itu. Jadi nanti kita bisa analisis data spasial tersebut. Untuk data pada penelitian ini, kami berharap nanti di area box ini penggunaan data NDPI atau tingkat vegetasi, kemudian FCD, tutupan cover hutan. Karena hutan itu bisa jadi bukan hanya pohon yang hijau, tetapi ada semak belukar yang lain yang menutupi yang lebih bagus. Kita akan teliti juga, dan LST. Ini suhu permukaan tanah. Nah, biasanya semakin sejuk, orang akan semakin nyaman. Semakin nyaman tentu akan semakin berlama-lama dan mengulang lagi kebiasaan tersebut. Jadi kalau masyarakat di kota biasanya kami mengimplementasikannya paling tidak nih sekitar rumah kami katakanlah dekat dengan UI, di hutan kota UI. Nah, orang setiap minggu pasti ramai di UI karena sejuk, mendapatkan oksigen yang lebih bagus. Kemudian, nah tetapi belum ada sisi ekowisatanya. Nah, di tempat ekopark ini sudah banyak sekali fasilitas ekowisata sehingga tiap hari di weekday pun itu banyak dikunjungi oleh para mungkin yang fungsionan atau misalkan di weekday, di weekend itu para para pegawai dengan keluarganya gitu ya. Nah, ini kami akan menggunakan itu. Kemudian data spasial atau data raster itu kami akan mengolah menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan machine learning ya. Machine learning itu kan bagian dari AI ya. Jadi kita akan menggunakan beberapa algoritma untuk memprediksi. Kita bisa melakukan prediksi, bisa melakukan klasifikasi. Jadi kalau semakin hijau nanti itu tingkatnya semakin bagus ya. Nah, kemudian semakin nyaman, daerahnya semakin sejuk, berarti alisitinya bagus. Semakin orang akan nyaman di sana. Nah, selanjutnya apa gitu sih di Seeker ini? Seeker ini akan dirancang berbasis app ya. Mungkin teknologi sebelumnya biasanya kita bangun berbasis web. Nah, sekarang biar orang itu mobile kemana-mana tahu ya. Nanti bisa download Seeker, katakanlah di Google App Store atau di Google Play Store atau misalkan di App Store itu ya, atau di Google Play. Nah, nanti ini kita mengandung berbasis tool development Python ya. Mengadopsi nanti visualisasi data untuk spasial, nanti ada informasi mengenai kehijauan, FCD, LST di hutan kota Tebet Ekopark dan hutan kota Serengseng untuk percontohan awal ya. Kita berharap nanti ini proyek ini akan berkembang ya. Uh, Insya Allah ya, jika uh, diimplementasikan di Diabox ini ya. Nah, selanjutnya ya, nanti ini hanya sedikit snapshot saja ya. Ini beberapa riset yang kita bisa implementasikan. Ini dari Google Earth Flow, ini data NDPI. Kemudian asal dari remote sensing nanti bisa menentukan titik hijau mana saja sih. Kemudian tingkat kenyamanannya sebelah mana gitu. Sehingga orang itu bukan hanya betah untuk wisata di sana, tetapi memang akan menjadi habit kebiasaan. Nanti setiap minggu di orang Jakarta nggak perlu lagi macet-macetan ke puncak yang kita kenal di beberapa berita untuk liburannya kemarin saja sampai terjebak 18 jam sampai ada yang meninggal. Nah, itu kan kenapa? Karena orang Jakarta biasanya jenuh, mungkin dia dengan kepanasan yang tinggi di weekday. Nah, nanti dengan kita memperhatikan beberapa hutan kota ini dia bersyukur, di sini ternyata di Serengseng oke nih kejiwaannya, kemudian wisatanya ada apa aja nih, kemudian di Tebet Ekopark banyak sekarang di Jakarta itu hutan kota, misalkan ada di Pantai Indah Kapuk, kemudian di hutan kota Kemayoran, atau misalkan di hutan kota Cijantung. Nah, nanti kita pun coba implementasikan mungkin di Bandung ya, misalkan di Bandung di hutan kota eh, Bumi Siliwangi ya, atau yang lainnya ya. Nah, next, usernya siapa aja sih di sini? Nah, user itu tentu kita berharap nanti ada stakeholder dari hutan ekowisata ya, bukan hanya shareholdernya ya. Kalau shareholder ya bisa jadi dinas pertamanan, pemerintah gitu. Tapi stakeholder ini kan semua yang terlibat. Bisa jadi urban forest communities. Nah, biasanya kan di setiap kota ada komunitas hutan kotanya. Nah, kemudian Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta tentu saja. Kemudian karena kita coba implementasikan di Jakarta, kemudian masyarakat urban DKI Jakarta dan Jabodetabek ya. Nah, ini snapshot ya ketika kami melakukan kunjungan lapangan atau observasi, dan kami sudah mendapatkan data juga via satelit karena satelit Landsat 8 itu kan jaraknya hanya 30 meter ke bumi, sangat dekat ya. Jadi kita bisa mendata secara presisi ya. Sentinel-2 itu bisa 10 meter lagi itu ya. Modis memang jaraknya 1 kilo, tapi dia bisa merekam untuk citra panas ya.
Nah, kemudian ini kami ambil sekitar pukul 10.30 di hutan kota Srengseng. Jadi anak-anak itu masih nyaman ya. Dan di sini ada jogging track, ada pedestrian, ada jalur sepeda. Jadi jam setengah 11 saja orang masih nyaman sepeda karena pohonnya rimbun itu. Jadi orang senang deh. Ini di tempat Eco Park menggabungkan dua dua wilayah lewat di kota utama itu. Jadi menarik ya di pusat kota tapi menggabungkan. Jadi di sini ada jembatan merah melingkar itu ya. Oke, problemnya apa? Problem sebenarnya banyak sekali sebenarnya tingkat suhu udara yang tinggi di Jakarta, kita akui itu, kemudian polusi yang tinggi ya. Kenapa di Jakarta? Karena eh, kadar emisinya tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya yang orang belum tahu problemnya pemanfaatan hutan kota nih yang belum diketahui oleh masyarakat urban itu. Masyarakat urban itu belum tahu. Jadi kalau misalkan mereka udah tahu, misalkan yang Depok satu nih yang berbatasannya dengan Jakarta Selatan atau Jagakarsa, ya dia setiap minggu kenapa jalan-jalannya ke UI? Alasannya mencari oksigen yang segar. Nah, tetapi mungkin kalau sekedar olahraga saja anak-anaknya tidak nyaman. Nah, bagaimana kita bisa mengcombine ekowisata, keluarganya berwisata, tetapi berjalan-jalan dan berwisata juga dan menyehatkan itu ya. Nah, ini yakin kita tekankan ya. Kemudian existing alternatifnya masyarakat urban biasanya ini yang terjadi sekarang itu tadi ketika berlibur ke Puncak Bogor ya untuk mendapatkan kesegaran itu harus bermacet-macet di Jakarta ke Bogor sekitar 27 kilometer ya. Mungkin jarak tidak terlalu jauh itu ya. Bisa menggunakan KRL atau mobil pribadi, tetapi ke puncaknya itu kan yang bikin macet itu ya. Sehingga ini akan menjadi kendala. Nah, kita harap dengan dana Sikor ini memberikan informasi ekowisata yang baik bagi masyarakat, meningkatkan tingkat ekowisata yang tinggi di kota-kota besar, menyehatkan masyarakat. Kemudian masyarakat urban menggunakan tempat wisata, biasanya ada yang di Ragunan juga sebagai tempat olahraga untuk jogging track. Ya, tapi kalau misalkan udah tahu dengan hutan kota, mereka bisa membeli hutan kota. Solusinya, nah, Sikor ini kita bangun berbasis pendekatan digital remote sensing ya, berbasis satelit Landsat 8, Sentinel-2A, dan MODIS. Kemudian data raster atau data spesial tersebut nanti kita akan analisis menggunakan pendekatan machine learning untuk memberikan informasi digital yang up to date pada masyarakat urban mengenai hutan ekowisata tersebut. Nah, Sikor ini untuk penelitian ini kita akan fokuskan di 3 indikator, NDPI atau tingkat kehijauan, suku permukaan tanah atau LST, dan FCD atau tutupan cover. Nah, Unique Value Proposition ini pendekatan remote sensing tadi untuk machine learning ini kita membuat Sikor menjadi platform cerdas dan objektif berbasis satelit, kemudian menggunakan machine learning. Di antaranya kita sudah coba eksperimen menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Early adopters, nah, Dinas Pertamanan Hutan Kota, pengelola dari hutan tempat ekopark dan Srengseng, kemudian masyarakat urban. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.